Halo Milanis Indonesia, ketemu lagi di Buletin Milanello. Milanello. Kita lagi di setup yang sangat tidak ultras ya. Di Kita ada bunga kan, warna pink, anjir. berkebun temanya. Kebun, karena kita ngopi sore kayak orang Inggris, walaupun kita pendukung Milan. Betul. Kayak gue Bara sama Vikas Doraso masih di sini. Masih dengan Vikas Doraso menemani channel Buletin Milanello. Terus gue liat channel kita ini sebenarnya subscriber ada 5.000 lebih kan. Tapi views yang nonton tuh masih dikit nih. Iya. Cuma 600, yang oke doang tuh lumayan tuh. 1,8. Nah guys, lu makanya ajak temen-temen lu dong yang lain nonton, kasih tau channel ini biar kita juga makin tumbuh ya. Buletin Milanello dan juga Milanis Indonesianya. Milanis Indonesianya. Walaupun Milan sedang terpuruk. Masih ngisi masa off season nih, kita mau ngomongin Mercato yang udah terjadi, terus juga mungkin rumor ataupun mungkin siapa menurut lu sih pemain-pemain yang harusnya diincer Milan. Iya. Gitu. Mungkin lu bisa kasih tau dulu yang udah resmi cabut nih. Kita sangat sayang banget ya kehilangan Tijani ya kan, jenderal lapangan tengah yang semenjak kepergian Tonali datang Tiji itu membuat lini tengah Milan kemarin hidup, tapi sekarang keluar lagi. Itu sangat yang gue sesali sih. Tapi mau gimana lagi, Milan butuh uang ya kan, nggak masuk champion, nggak masuk liga apapun, pokoknya liga apapun, kompetisi apapun kecuali Serie A. Piala Presiden nggak diundang lagi. Itu ya 6M loh ya kan. 5,5. 5,5. Adanya 5,5 cuy, lumayan. Pasti menang itu Milan kayaknya. Ditambah jual Musa lumayan bisa buat beli pemain-pemain yang bagus. Tapi Tijani sebenarnya ya udah kita prediksi juga. Udah kan? Di episode sebelumnya kita udah prediksi ini bakal cabut. Pasti cabut. Leo masih belum ada tanda-tanda. Tapi Leo kan udah ini kan. Udah mau minta keluar kan. Iya. Cuman Milannya minta harga 60 juta. Leo ditawar Atletico tapi batal. Kemurahan, Milan gak mau lepas kan. Iya, minta 23 tapi Milannya 30. Sempet naik 30, si Atletico 30 apa 23 sih? Atletico 23. 23. Tetap ke 30. Ya sempat kita bahas juga kan, ini harga Theo turun iya, terus. Sesuai penampilan juga. Sesuai penampilan. Jadi ya Theo Milan lumayan saklek di situ. Sayang sebenarnya mending diduitin daripada free kan. Iya. Tapi memang dia berusaha kayak Milan tuh punya dignity kayak lu mau 30 kalau nggak mau ya lu mending gue cadangin sepanjang musim kan sempat ada sempat gitu ada kan kata gitu. Tapi ya Furlani anjing ini udah pasti satu bohong ketika dia bilang dia tidak akan menjual pemain bintang ya kan. Ya kan udah terjadi di TG. Tapi udah TG juga udah kasih kode kan yang pertandingan terakhir dia keluar terakhir dan keliling itu kan itu udah kasih kode. Dan Manchester City tuh benar-benar mengenlight atau mengekspos sisi keindonesiaan TG nggak kayak AC Milan karena dia tahu marketnya tuh dia nyari pasar juga nih di Indonesia kan. Manchester City fans yang dibilang fans Glory Hunter, Karbit ya kan. Iya kayak kemarin aja perkenalannya kan maupun dia pakai server Indonesia tetap aja dia dikenalin. Iya. Dan itu sayang banget. Sayang. Calcio tuh masih terlalu konservatif dan dia marketingnya untuk Asia kayak nggak peduli lah. Tapi Milan peduli sih. Iya. Cuma maksud gue tuh overall Serie A-nya iya. Dia benar-benar cuma hanya mendahulukan penonton yang datang ke stadion di Italia. Iya, memang gitu. Sama kayak Jerman juga kayak gitu kan. Iya. Mendahulukan penonton yang datang ke stadion kan. Jerman penonton boleh punya saham di klub. Iya, Jerman punya saham. Italia belum. Gitu. Kayak Dortmund itu kan mereka juga boleh masukkan supporternya boleh ngasih masukan beli pemain juga kan karena ada sahamnya juga situ juga. Nah setelah yang resmi baru TG nih sementara belum ada juga yang resmi masuk. Modric sangat santer ya kan. Lu setuju gak sih beli Modric? Setuju kan, gue udah ngasih lu tuh kan yang gue bilang ayo beli tiket ke Singapura datang Modric. Itu gue ngasal tapi beneran itu beneran itu di grup. Sebelum ada berita transfer Modric gue udah kasih tahu. Iya. Beli tiket ke Singapura, Modric akan datang. Cuman waktu itu gue prediksiin Ancelotti pelatihnya. Cuman ternyata Allegri.
Gue ngeliat Modric ini masih kalau buat berfungsi Serie di A Serie A, bisa, iya. bisa, Karena pace-nya lumayan slow Serie A. Iya, Serie A. Tugasnya dia kan lebih kayak pinpoint ngasih bola ke ujung kanan, ujung kiri, nggak banyak Iya. yang lari, dribble. Tapi kan tergantung duetnya. Benar. Nah, Benacer kan kabarnya ini juga kan balik ke Milan kan? Balik ke Milan tapi belum tahu nih selanjutnya. Belum tahu nih. Dibutuhin atau enggak sama Allegri gitu kan? Iya, betul. Fofana, duetnya Fofana, RLC juga RLC di Klajo, Kak. Iya. Dia cedera sih ya. Sebenarnya RLC tuh pas dia di Chelsea dan juga baru masuk ke Milan, gue tuh ngeliat prospeknya dengan tinggi badan kayak gitu ya. Wah, ini orang bisa jadi bully. Dia pas musim pertama bagus kan bisa duet sama TG tuh. Karena bisa gocek. Iya, bisa gocek. Dia golnya 8 ya gol apa? Hampir 10 ya. Musim keduanya kacau. Dan cedera. Allegri ini kan dia sangat paten dengan 3 orang di tengah kan. Ya. Yang satu menjadi kreator, yang dua tuh jadi temboknya lah, atau jadi destroyer lah. Nah, Fofana bisa nggak memainkan peran kayak gitu? Karena gue belum melihat itu di musim kemarin. Tapi di Monaco dia Monaco box to box atau destroyer? Ke box to box sih. Box to box ya. Kalau di Milan malah lebih ke anchor kalau gue lihat. Iya, dia udah stay aja di situ. Ya, stay di situ. Ya ngumpan nggak itu juga. Makanya duetnya ini nih. Iya. Ricci ya, tapi kabarnya mundur juga Milan. Nah, itu dia, mundur. Tahu dah Milan beli siapa. Sebenarnya dengan Modric, Ricci dan Fofana ada peluang tuh. Ada peluang. Iya. Ada peluang. Kita nggak tahu ya progresnya Milan ini. Ya memang bukan orang dalam ya kan. Beda kayak waktu Napoli yang nggak masuk UCL tuh dia langsung kayak Conte gitu kan. Progresnya mungkin kayak Lukaku masa mau sih nggak main di UCL gitu. Pasti kan ada dari manajemen ngasih ini progres kita bakalan juara nih. Iya. Pergerakannya Milan di sini nggak ada sih sampai sekarang ini, nggak yang bagus. Berita transfer di grup aja itu lagi sarapan kita pagi hari. Yang Milan juga membidik sebenarnya banyak pemain tengah kayak yang pemain klub Brugge. Siapa? Ardon Jasari. Ardon Jasari ya. Itu bagus Pak. 25 jutaan. Ya gue ngeliat model-modelannya ya kayak Ricci sih, memang kayaknya sih Milan mencari puzzle-nya di seseorang yang memiliki gaya permainan seperti Ricci. Tapi gue melihat destroyer yang lebih ganas lagi nih, yang bisa kayak TG. TG bukan destroyer sebenarnya. TG kalau ada di antara seorang destroyer dan Fofana itu juga sempurna karena dia bisa kacak-kacakan. Karena Modric kan udah nggak punya stamina dan kecepatan seperti itu. Ada. Makanya ini serba tanggung nih jadi lini tengah. Iya, lini tengah tanggung. Jadon Asyari itu juga bukan seorang AMF murni. Iya. Tapi gua ngelihat sebenarnya karena kan si Allegri ada nyari ngincer Lorenzo Luca. Iya, Luca Udinese. Iya, dia kan Atalanta bukan ya? Atalanta masih ini. Retegui. Bukan Retegui yang striker, yang goal getter. Atalanta ada yang tinggi juga dulu di Liga Inggris. Yang sempat di Milan, Scamacca. Scamacca. Ya, striker dong. Iya, Lorenzo Luca juga striker kan. Luca sama Scamacca itu kan tipenya hampir sama kan. Mirip Giroud juga. Giroud ya. Kalau gue lihat Allegri ini mencari opsi karena kan si Santi Gimenez ini seorang penyelesai, goal getter, predator di kotak tapi butuh supply kan. Nah, sementara yang orang tinggi satu orang ini tuh kayak Giroud mainnya, pemantul. Ya harus memang kayak gitu sih. Jadi gue sih udah ngebaca juga nih Allegri memang mencari opsi di lini depan, jadi dia bisa memainkan berbagai skema. Dia mau pakai seorang pemantul dengan 2 sayap kanan kiri, ataupun dia 2 striker, yang satu tipe pemantul, yang satu tipe penyelesai kayak Santi Gimenez. Gitu. Tapi Scamacca kan riwayat cederanya kan. Betul, makanya lebih ke Lorenzo Luca. Semoga aja sih Lorenzo Luca. Dan kan posisi Milan nggak masuk UCL kan bisa lah ngambil pemain-pemain yang kayak begitu tuh kayak Lorenzo Luca. Ya, memang dia juga nggak main di Eropa. Iya kan Udinese-nya nggak main di Eropa kan. Ya makanya siapa lagi ya yang itu siapa? Nunes juga kemahalan itu ada beritanya. Nunes kemahalan. Vlahovic juga tipe gajinya mau berapa? Gajinya, tapi Jupe juga nawarin ke Liga Inggris. Nah itu gajinya tuh. Vlahovic setipe sama Santi kalau gue bilang, tapi dengan physical atribut yang lebih kuat. Iya. Dia badannya gede. Kalau pemain
idaman lu kira-kira yang cocok buat Milan atau yang lagi lu kepikiran di bayangan lu Milan nih harusnya beli dia nih? Siapa? Mbappe sih. Enggak. Iya sih. Enggak. Gua kemarin sih sempet pengen tuh Frimpong sih. Buat lini kanan. Ini kanan Milan ya. Butuh back sebenarnya. Entah tengah, kanan itu back sama kiri juga Theo nanti kan gimana? Iya, kalau Theo Bartesagi masih belum lah. Kemarin kan seperti berapa coba dia masih inilah ya kan. Butuh back gue Frimpong. Cuman dia udah deal ke si Liverpool ya. Iya, terus back tengah ya. Back tengah siapa ya? Kemarin kalau Sule jangan udah ketuaan itu. Siapa yang? Nggak ada sih gue. Gue kalau Tomori cabut baru cari. Kalau enggak sebenarnya Pavlovic, Gabia masih paten nih. Gue masih suka mainin dua orang itu. Dua orang itu. Iya, Pavlovic juga masih determinasi kan. Dia ngototnya bagus. Ya cuman ada pelapisnya sih Pak. Iya betul. Makanya Milan lemah banget sih. Back butuh back. Hampir semua lini jadi kan dari bilang. Iya tapi depannya lumayan sih kan masih ada Pulisic ada. Kalau misalkan Leo nggak cabut, tahu dari tangan Allegri juga dia mungkin kemarin lawan Portugal lumayan kan mainnya. Bagus kan terus. Lini tengahnya nih, lini tengah juga kan kehilangan TG dan harus cari Pulisic. Allegri kalau misalkan main 3 back, dia butuh yang pemain-pemain kayak modelan kayak Leicester tuh yang di Leicester itu termasuk lumayan tua kan. Bisa jadi tapi dia bisa fullback juga. Golin juga dia, asisnya itu juga terus yang di sebelah kirinya siapa sih waktu Allegri itu di Juve dia mainin tuh. Siapa ya? Gue taunya yang pemain Eropa Timur yang sini Alexandro. Siapa yang crossingnya bagus? Bukan, lupa deh. Iya dulu di Siglio dia kan. Siglio kan kanan. Iya pokoknya. Tapi kalau pemain angan-angan gue Bir, karena gue juga suka Jerman ya. Nick Woltermede. Pemain mana tuh? Pemain Stuttgart. Abis ini lu googling dah. Itu dia tinggi 198. Dia apa posisinya? Second striker atau IMF. Oh, cocok. Nah, jadi menurut gue daripada lu Lorenzo Luka, ini orang aja mendingan. Pemantul bisa, datang dari belakang bisa, nyari posisi bisa, bermain seperti TG bisa. Karena bisa gocek juga. Tapi memang terbatas pergerakan karena tinggi 198 Bir. Hampir 2 meter. Jangan collar ya. Tapi bisa gocek ini orang. Ini orang bisa gocek. Tuh, jangan si Woltermede ini harganya ya Stuttgart minta 40 kan, Munchen udah ngincer ya, saingannya Munchen. Iya makanya Munchen kan hobi ngumpulin tim-tim dari kompetitor kan. Iya karena memang dia ngebantu-bantu juga kan biar itunya bagus klubnya kan. Wah ini keuangannya Pak Elit siapa nih kita beli ambil pemain. Tapi Woltermede sih gua rasa di Milan kita bisa hemat, nggak perlu beli Lorenzo Luka, nggak perlu beli seorang IMF. Iya tapi multifungsi jadi versatile. Coba aja lu Japri kan lu kan kenal tuh artinya. Tolong lu ide ini gua kasih pemain. Gua kasih link ininya ya. Iya lu kasih nih pemain profilnya nih. Kartu PES. Iya kan lu ada tuh orang dalam Milan. Lu Japri tuh sama lu tuh. Terus lu kasih tahu nih bro ini bro gitu kan. Iya. Tapi pergerakan Milan lambat bener dah ya. Asli parah. Terus Iglitare juga akhirnya minta Milan naikin ini kan. Duit batas gaji ya? Duit transfer juga. Malah lagi orang nggak main UCL, tapi lu kalau mau balik UCL ya lu harus serius. Iya. Dan gue harapin dari Allegri ini dia tidak bermain seperti dia memegang Juve 2 musim terakhir. Maksudnya bukan Mister Negatif Football. Karena andai dia bisa men-switch mentalitinya dengan gue nggak kehilangan apa-apa di Milan. Gue tidak mempertaruhkan UCL, gue tidak mempertaruhkan Scudetto. Jadi gue mending merebuild tim ini menjadi tim yang bermain bagus, atraktif, tapi juga bisa kompetitif gitu. Iya, tapi kan banyak diprediksi sama orang-orang kan, udah lu menang, tapi lu main jelek, lu tinggal tidur ya terus. Iya. Udah, menang atau kosong gitu. Ya kan, mikirnya kayak gitu permainannya. Cuma kan. Siapa tahu dengan dia tidak ada terbebani seperti dia di Juve dulu, ya kan? Iya. Dia nggak perlu juara UCL. Iya. Sekarang di Milan kan dia nggak perlu juara Liga. Karena hampir mustahil. Gue rasa Napoli masih di garis terdepan buat musim ini. Tapi kalau menurut lu ya, sepak bola zaman sekarang sama sepak bola zaman dulu itu beda nggak? Maksudnya sekarang kan orang tuh fans tuh pengennya klub ini klub gede, lu harus berprestasi gitu.
nggak harus main cantik, nggak harus main apa. Yang penting lu Scudetto atau juara gitu. Kalau dulu kan kelihatan Milan tuh yang di Ancelotti kan paling Serie A cuma 1 kan ya? 2 ya? 1 kalau nggak salah. 1 atau 2. Teman-teman mungkin bisa koreksi. Iya koreksi 1 atau 2. Tapi permainannya cantik, stabil gitu ya disukain gitu. Ya kan pemain bintang ya kan. Kalau sekarang kan kayaknya lu mau main kayak apapun yang penting lu Scudetto aja. Ya sebenarnya atau lu menang kali piala gitu. Ciri khasnya justru sepak bola modern di luar itu kan bisa dibilang tim tuh bermainnya bagus karena oper-operannya lancar karena mereka bermainnya sistem kan, bukan individu yang bener-bener outstanding mainnya jago banget. Iya. Gitu kan. Tapi jadi sebenarnya nggak jelek-jelek juga permainannya. Lu kan PSG, City, Barca itu bagus mainnya kan. Tapi jangan lupa Milan itu kan ketika dulu zamannya Capello itu kan sempat Scudetto dengan jumlah gol paling minim. Iya makanya. Dan Martin itu kan mungkin Allegri seperti 2 musim lalu di Juve juga bermainnya seperti Capello sebenarnya, cuma kita kan nggak nonton secara detail masa itu kan. Juga, iya, waktu Capello di Milan karena ya kita masih belum terlalu ngikutin lah, masih terlalu kecil. Iya, gitu sih. Ya, kayaknya demikian episode kali ini kali ya Mercato. Nanti kita update lagi kalau orang kagak ada apa-apa cuy. Belum ada apa-apa. Semoga lu juga tetap bisa dikasih ke kolom komentar juga biar komennya rame. Komen aja nggak apa-apa, orang teman-teman kita lu juga. Mau beli pemain siapa, mau halu nggak apa-apa. Kalau mau masuk grup Milanis, diskusi Milanisti, japri aja admin MI. Tapi penuh ya. Tapi penuh. 30 biar antrian. Antrian 30? Iya, jadi gua cek dari bawah tuh ada kosong berapa, gua masukin berapa. Oh, ya mantap. Gitu. Iyalah. Terus juga thank you nih jersey yang gue pakai dari Milanis Indonesia Sezioni Sidoarjo. Mantap. Mungkin kontak personnya gue taruh juga di deskripsi. Udah produksi atau belum? Lagi nerima orderan. Oh, nerima orderan? Ya, lagi open apa namanya? Open PO. Open PO, mantap itu jersey. Ini gua woi, Pak Eke, ini gue pakai baju ekstrem nih. Kemarin tiap episode gue dikomplain mulu bajunya. Korek ya. Tapi banyak-banyakin komen dia. Komen dia bagus. Akun saya belum berani komen sih deh. Dan jangan lupa itu katanya Bang Roti di grup diskusi dia lagi belajar tentang keuangan Milan. Keuangan Cardinale, cara pembelian dia mau hadir di Buletin Milanello. Mantap. Ataupun siapapun yang mau hadir di Buletin Milanello bisa DM atau DM redaksi aja lah atau DM IG-nya Bibir atau IG boleh, gua. Karena kalau IG-nya MI susah dilihatnya. Siapapun. Iya susah itu aja ya. Terima kasih banyak. Oke guys, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa kabarin teman-teman lo juga nonton episode ini, di subscribe, di like dan juga di komen. Demikian dari kami. Bye bye. Ciao.